Halo, selamat datang di Shipping and Logistic Talks bareng saya Hadi dan Saya Damas. ini kita langsung aja nih Pak. Baik. Kita ini di acara Shipping and Logistic Ya. Talk mau ngapain? Kita di edisi 0 ini, edisi 0 untuk memperkenalkan Shipping and Logistic Talk itu apa gitu. Terus kenapa kita bikin ini, terus kita mau bicara apa aja nanti ke depannya. Seperti itu Mas Hadi gitu. Jadi apa Pak Shipping and Logistic Talk? Ya, Shipping and Logistic Talk ini sebenarnya ya ini produk baru kita yang segera kita launching. Ini terkait dengan obrolan santai tentang industri shipping and logistik. Shipping and logistik itu ya industri pelayaran, terus logistik, transportasi, lalu pelabuhan dan bahkan nanti bandar udara ya, karena ini semua terkait dengan infrastruktur dari industri shipping and logistik gitu Mas. Jadi itu yang akan kita ulas nanti. Dan apa nanti isinya? Ya, pertama tentu kita akan menampilkan editorial views dari kita. Editorial views itu adalah pandangan-pandangan kita, pandangan dari media MGI terkait dengan industri ini. Jadi kita membahas isu apa yang sedang terjadi, lalu kemudian nantinya kita mengundang apakah itu praktisi, ataukah itu akademisi, atau regulator yang terkait dengan industri ini. Jadi kita akan mencoba membuka media untuk berdiskusi, membahasnya secara lebih dalam, lebih komprehensif, sehingga tentu sesuatu yang serius, tapi akan dibahas dalam situasi yang santai, gitu, lebih santai gitu. Nah, ini kan topik-topiknya kayaknya segmented banget Pak. Ya, perlu betul. experience, perlu perlu studi yang emang nggak sebentar gitu. Nah, ini biar audiens tahu dulu. Ya. Nantinya kan kedepannya ini Pak Damas akan sebagai host mengundang banyak narasumber dari sektor tersebut. Mungkin boleh kenalan dulu Pak Damas ini backgroundnya kayak gimana di industri shipping logistik gitu kan. Betul. Saya Damas Dati saat ini jadi vice publisher ya di MGI Group. MGI Group itu membawahi beberapa publikasi ya. Yang pertama majalah Indonesia Shipping Gazette, lalu kemudian ada indoshippinggazette.com, lalu ada The Shipping Gazette. Kemudian kita juga punya produk atau publikasi yang terkait dengan yang fokus dengan industri di sektor udara gitu. Jadi namanya Cargo Times. Jadi Cargo Times ada majalah Cargo Times, lalu kemudian ada indocargotimes.com. Itu fokus di udara gitu. Kalau shipping Indonesia Shipping Gazette, lalu kemudian indoshippinggazette.com sama The Shipping Gazette memang lebih banyak fokus di logistik dan shipping ya. Shipping itu angkutan laut gitu Mas Hadi. Jadi saya di situ, dan saya sudah menjadi wartawan sejak 2004 dan sekarang sudah 17 tahun ya Pak? 17 tahun ya. Jadi ya umur 17 itu sudah masuk masa remaja gitu. Belum, jangan matang dulu, jangan terlalu matang nanti gosong. Tapi lagi senang nyoba banyak lagi penasarannya banyak. Penasaran. Gitu. Tadi ini juga kita launching pabrik ini juga ya mungkin bagian dari penasaran juga gitu. Penasaran sebenarnya apakah audiens kita itu memang suka dengan yang baru ini seperti itu salah satunya itu, tapi bukan itu poinnya gitu. Jadi kita meluncing ini karena seperti yang saya sampaikan itu supaya kita lebih bisa mengulas hal-hal yang terkait dengan industri shipping dan logistik itu secara lebih komprehensif, lebih mendalam dan lebih detail gitu Mas Adi. Jadi itu. Tadi jadi kita bagian dari MGI Media Group. Ya, betul. Nah, terus bedanya apa Pak sama Shipping Gazette dan Cargo Times? Maksudnya Shipping and Logistic Talks ini
hubungannya dengan ISG dan CT yang sudah eksis terlebih dahulu selama 26 tahun itu apa, Pak? Iya, kalau media yang selama ini kan kita publikasi dalam bentuk tulisan ya, tentu dengan kelebihan dan keterbatasannya gitu. Lalu kemudian kita launchingnya ini untuk menutup keterbatasan yang kita miliki di media yang sudah kita miliki gitu loh. Nah, kalau contoh tadi gitu loh. Kalau di majalah ataupun media online yang dipublikasikan dalam bentuk tulisan ya kita punya keterbatasan ruang gitu loh untuk mengulas secara lebih lebih komprehensif. Lalu untuk menghindari interpretasi dari media lebih bagus kalau kita menghadirkan secara langsung narasumbernya gitu loh yang memang punya kompetensi untuk mengulas sesuatu secara lebih komprehensif dan mendalam. Ya, audiens gitu dapat dengar langsung. Iya, ya, audiens bisa gitu mendengar langsung dari sumbernya gitu. Ngomong-ngomong sumbernya, Pak, ini bicara narasumber siapa sebetulnya? Iya Mas Hadi, iya tentu ini sangat penting ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa media kita memang fokus di industri shipping dan logistik. Logistik itu kan sangat luas ya di dalamnya ya. Di dalamnya itu tentu ada pelaku usaha di sektor logistik itu sendiri sama forwarding, lalu kemudian ada pelaku usaha di sektor logistik, lalu ada pelaku usaha di sektor shipping, lalu infrastruktur dari industri shipping dan logistik itu kan ada juga pelaku usahanya seperti pelabuhan gitu kan, itu kan atau perusahaan bongkar muat, itu kan semua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari industri ini. Nah, mereka inilah yang nantinya akan menjadi narasumber kita gitu. Lalu cargo owner bahkan industri-industri itu, pelaku industri atau kawasan industri pun akan kita undang untuk menjadi narasumber, karena komunitas shipping dan logistik itu kan sangat luas ya, sangat luas. Pelaku industri shipping dan logistik itu jasa pengiriman, lalu kemudian yang punya barang atau cargo owner ataupun perwakilan pemilik barang itu nanti semua akan menjadi narasumber kita. Itu dari sisi praktisi atau pemain atau pelaku bisnisnya. Lalu kemudian kita juga akan mengundang regulator untuk menjadi narasumber, dan regulator di sini kan yang terkait dengan industri ini juga sangat luas gitu, sangat luas. Jadi misalnya dari Menko Marves ya, Maritim dan Investasi itu juga akan bisa menjadi berbicara tentang logistik dan shipping. Lalu juga ada mungkin dari Kementerian Perdagangan ya. Kalau perhubungan kan sudah pasti ya, karena ini sangat terkait. Kalau bicara shipping itu sudah tidak terlepas dari regulasi yang terkait dengan Kementerian Perhubungan. Lalu ada Kementerian Perdagangan, bahkan BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal juga sudah pasti, karena di sektor ini banyak investasi-investasi, bukan hanya investasi domestik tapi juga ada investasi asing, itu juga bisa menjadi narasumber kita. Lalu yang ketiga yang tidak kalah pentingnya tentu akademisi. Akademisi ini tentu kita harapkan memberikan view atau pandangan yang bukan normatif, tapi memang kita butuh pandangan dari akademisi bagaimana industri ini bisa berjalan sesuai dengan harapan gitu kan. Jadi kita juga butuh pandangan mereka, itu apakah itu dari universitas atau pengamat, itu semua akan kita jadikan sebagai narasumber dalam shipping and logistic talk ini gitu. Narasumbernya udah bisa disebut, Pak, siapa gitu buat ya episode 1, 2, 3, 4 gitu misalnya? Oh iya, nantilah kita akan kasih kejutan. Yang pasti narasumber kita itu adalah yang kredibel ya, yang kredibel, dan ya bukan hanya dari pelaku atau regulator atau bahkan dari asosiasi pelaku usaha itu pun kita tentu akan mengharapkan pandangan mereka terkait kemajuan industri ini ke depannya gitu. Oh, kalau ini Pak, editor viewsnya mungkin bisa dikasih bocoran dikit untuk
Ya, Yang editor views itu seperti yang saya sampaikan tadi itu lebih ke pandangan kita ya dari kita tentang apakah itu isu yang berkembang ataupun berbagai kebijakan yang terkait dengan kemajuan industri ini gitu. Nah, untuk perdana nanti kita akan edisi perdana dari editorial views kita itu lebih mengulas soal kedatangan kapal 16.000 TEUs di Tanjung Priok ya. Kapal besar yang pertama kali datang ke pelabuhan Tanjung Priok gitu Mas. Jadi buat audiens semua mungkin ya tinggal ditunggu aja untuk topik pertama. Tadi udah disampaikan pada Mas, kita akan bicara tentang kapal terbesar dalam sejarah Republik ini yang masuk ke pelabuhan Tanjung Priok. Dan ini kalau kedengaran ada suara orang ngobrol, ngopi, mesin kopinya, itu emang kita lagi ngambil gambar di Al Coffee Shop di sekitar Rawamangun dekat dengan LRT Velodrome. Jadi kalau yang lagi ada di sekitar Velo, Rawamangun, ya mampir-mampirlah ke El Coffee gitu kan. Gitu aja untuk episode 0 ya Pak ya, sebagai pilot. Betul, sebagai contoh. Ya. Lancar lah sesuai harapan kita bersama dan bisa ngasih dampak untuk industri ini gitu ya. Ya betul sekali Mas. Kecil juga berarti lah Pak. Ya betul. Oke, sampai jumpa di episode pertama. Kami dari CPN Logistics Talks undur diri.